Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali kajian kita dengan berdoa mohon ilmu yang berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di malam hari ini Allah karuniakan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, membawa kemaslahatan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita insya Allah. Saya awali dengan tilawah beberapa ayat. Hari ini saya ambil dari surat As-Saff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ingat atau tidak kajian yang saya sampaikan 2 pekan lalu? Ini ujian ini. Biasanya ada ujian semester kalau kuliah itu kan. Jadi masih ingat atau tidak kajian 2 pekan yang lalu? Waduh, ini nanti kalau ujian tulis ini gimana nanti? Baik. Di pertemuan yang lalu saya menyampaikan satu buah hadis. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yushiku an ya'tiya 'alan nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajidhum 'amirah wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Hampir-hampir saja datang suatu masa kepada manusia di mana pada hari itu Islam tidak tersisa kecuali nama, Al-Quran tidak tersisa kecuali tulisan saja, masjid-masjidnya makmur tapi kosong dari petunjuk, ulamanya pada hari itu banyak yang mereka itu menjadi seburuk-buruk makhluk di bawah kolong langit. Dari mereka lah timbul fitnah dan kepada mereka fitnah itu kembali. Sudah ingat hadisnya? Bisa ngulangi lagi? Insya Allah. Itu poin penting. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sekalipun ulama menjelaskan secara derajat hadis itu dhaif, akan tetapi para ulama menjelaskan secara makna itu adalah makna yang benar, dan begitulah kondisi akhir zaman. Maka sebelum kita teruskan di kitab ini, sedikit kita hari ini mencoba untuk kemudian membaca beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus terkait poin terakhir yaitu masalah ulama. Hari ini kita dikejutkan dengan berita beberapa tokoh yang terkenal dengan dunia dakwah, namun kondisinya memprihatinkan. Kondisi memprihatinkan karena menunjukkan akhlak-akhlak tercela, baik dalam perbuatan maupun perkataan, yang hari ini semakin hari semakin marak. Tokoh-tokoh muda yang hari ini tampil, ada yang dikasuskan karena perbuatan yang tidak pantas. Ada juga yang ternyata semacam-macam, gak usah saya sebutlah, nanti ketahuan siapa namanya. Tapi yang jelas para hadirin yang dimuliakan Allah semuanya, itu semuanya menjadikan kita itu miris. Mengapa hari ini tokoh-tokoh yang sebenarnya juga punya pengikut, punya jamaah, kemudian ternyata akhlaknya jauh dari akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan kitab yang kita baca ini terkait dengan muamalah Rasulullah, terkait dengan muamalah Rasulullah. Kita ngaji hari ini. Maka ayat yang saya baca tadi di dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu surat Shaff ayat kedua dan ayat ketiga. Jadikan itu kaidah, jadikan itu kaidah penting dalam kehidupan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan, Allah sangat benci.
ang taqulu ma la taf'alun, terhadap orang yang ngomong doang tapi nggak mau ngerjakan. Ya, jadi ngomong doang tapi nggak mau ngerjakan. Allah benci banget. Allah benci banget. Dan ini ditujukan bukan hanya kepada para ulama, tapi siapapun orangnya yang dia cuma pinter ngomong tapi tidak pandai mengerjakan atau tidak mau mengerjakan, ini juga masuk dalam ancaman ini. Namun kemudian kalau ini diarahkan kepada orang yang berilmu, maka ini jauh lebih dahsyat efeknya. Mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak ustadz itu menyampaikan sesuatu yang enggak dikerjakan? Boleh enggak? Boleh. Harus diperinci dulu. Enggak boleh tiba-tiba ngomong, enggak boleh. Karena kalau para ulama atau ustadz harus mengerjakan apa yang dikatakan, itu juga mustahil. Karena ilmu itu luas banget. Misal saya menyampaikan, para jamaah sekalian, tolong kalau malam tahajud. Ternyata ustadznya bangunnya bangkong. Tahu bangkong Mbak ya? Bangkong itu bangun telat. Apa kalau di sini apa namanya? Kerinan. Kerinan bahasa Surabayaan. Nah, jawabannya boleh-boleh saja, tapi nggak pantas. Kalau hanya sekedar menyampaikan, dia kemudian nggak berusaha mengamalkan, karena itu amalan mulia. Tapi jawabannya boleh atau tidak, ya kita lihat mana yang disampaikan oleh dia. Karena perkara itu ada perkara wajib, ada perkara sunnah, ada perkara mubah, ada perkara haram. Maka kalau yang disampaikan itu perkara yang wajib, dia menyampaikan tolong semuanya sholat jamaah, ternyata dianya nggak sholat jamaah, nggak sholat wajib, dosa. Saya ketemu sama penjual tanaman di Subang, yang jual ibu-ibu, rambutnya sudah putih, rokoknya kenceng, rokokannya kenceng, full gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari apa Pak? Cari tanaman. Ngobrol, akhirnya saya bilang, saya dari pesantren. Pesantren mana Pak? Yang di sono itu. Oh iya saya tahu Pak yang di sana. Akhirnya ngobrol, beliau ngomong begini akhirnya, Pak, kalau melihat wajah saya ini kayaknya saya orang urakan Pak. Ya mohon maaf saya ngerokok nih. Di samping saya gitu bul gitu, wajah saya kena rokok bul gitu. Aduh Masya Allah gitu. Nggak apa-apa. Tapi beliau bilang, tapi Pak gini, saya usahakan nggak pernah ninggal sholat. Prinsip saya Pak, pokoknya saya nggak ninggal sholat dan nggak nyakitin orang lain. Saya bilang keren, mantap udah, ya kan, mantap, bagus. Jadi begini Pak, saya itu punya anak juga kemarin saya pondokkan, tapi sekarang itu nggak percaya sama pondok. Kenapa ini orang kok nggak percaya pondok ini? Kenapa? Salah satunya adalah ya karena kelakuan tokoh-tokoh yang beliau sebenarnya anggap baik luar biasa, tapi ternyata beliau kecewa. Salah satunya ada seorang tokoh datang ke tempatnya beliau, tokoh terkenal, tapi nggak disebutkan ke saya namanya siapa. Anaknya membenarkan, iya itu si Fulan itu kemarin datang ke sini. Waktu itu si tokoh ini datang,
lalu kemudian ternyata waktunya adzan tidak bersegera untuk sholat. Ditunggu sama beliau, karena yang jualan tanaman yang orang modelnya tadi itu, perempuan rambutnya putih rokokan itu kan langsung sholat. Mohon maaf Buya, saya mau sholat dulu. Sholat. Setelah sholat selesai, loh kok Buyanya nggak sholat? Ditunggu-tunggu, ternyata tetap nggak sholat. Di kesempatan yang lain juga begitu, ternyata nggak sholat subuh. Ditanya, kok nggak sholat subuh, kenapa? Hari ini hari Jumat, nggak sholat subuh juga nggak apa-apa. Itu kata beliau. Kalau hari Jumat mah nggak sholat subuh nggak apa-apa, yang penting nanti Jumatan. Loh, kata dia, kok begini? Kok nggak sholat subuh nggak apa-apa? Karena hari ini hari Jumat, nanti ada Jumatan. Ini nggak bener ini orang ini. Akhirnya dia kehilangan kepercayaan pada tokoh-tokoh begini. Pokoknya kalau saya prinsipnya, saya jaga sholat, kemudian saya nggak ganggu orang, saya nggak nyakitin orang. Saya pikir wajar juga, karena dia melihat orang yang selama ini ditokohkan, ketika kenal betul-betul kok ternyata nggak sholat. Padahal ini tokoh punya pengikut ya banyak juga. Artinya sekalipun pencitraan kan ya masih mending ke pencitraan itu. Tapi ini ngomong terus terang, hari Jumat kalau nggak subuhan juga nggak apa-apa. Nah ini model-model begini. Ini kalau kita masuk kepada ayat lima taquluna ma la taf'alun, maka menjadi masuk. Karena tokoh-tokoh model begini ngerusak luar biasa. Masyarakat tahunya dia, oh masya Allah tokoh, itu tokoh besar. Apalagi tokoh-tokoh yang sholat Jumatnya di Mekah. Ada nggak Pak sholat orang Indonesia yang kalau Jumatan nggak ketahuan di masjid, tahu-tahu sholatnya di Mekah? Pernah dengar Pak? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak percaya? Kalau saya nggak percaya 100%. Mengapa? Dulu saya termasuk orang yang percaya. Ternyata pada kasus yang demikian dia nggak konsisten. Apa nggak konsistennya? Dia sudah balik dari Jumatan jam 1 lah, padahal Mekah itu baru jam berapa? Beda 4 jam. Lah kalau dia balik dari Mekah itu jam 5 sore waktu sini ya masih wajar. Dari mana Pak? Baru aja Jumatan saya. Di mana? Di Mekah. Ya baru, masih percaya saya. Tapi kalau jam 2 siang udah makan siang, lalu kemudian ngomong sudah sholat di Mekah, bagaimana di sana belum mulai sholat Jumatnya? Secara waktu. Tapi begitulah. Maka hari ini saya akan membacakan satu buah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali. Kalau biasanya kita nasehatin para jamaah, hari ini kita melihat bagaimana nasihat Nabi kepada para ulama, ancaman kepada para ulama yang menyampaikan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis sahihain an Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam sahihain. Apa itu sahihain? Kalau ada istilah sahihain berarti apa Pak? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati min ahlin nar fatandaliku aqtabu batnih fayaduru fin nari kama yadurul himaru birraha fayajtami'u alaihi ahlun nar fayaquluna ma laka ya fulan alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu na'am
kuntu amuru bil ma'ruf wa la atih wa anha 'anil munkari wa atih. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat dari penghuni neraka, maka terburailah usus perutnya, ia berputar-putar di dalam neraka sebagaimana seekor keledai mengitari penggilingan. Lalu penduduk neraka berkumpul mengelilinginya dan berkata, apa yang terjadi denganmu wahai fulan? Bukankah dulu engkau memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Dia menjawab, benar, aku dahulu memerintahkan kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya, dan aku melarang kemungkaran, tetapi aku justru melakukannya. Ini berat. Jadi orang kalau di depan, kayak saya amanahnya sekarang di depan, ini gak mudah, ini berat. Resikonya itu bukan kayak maling ayam, Pak. Kalau maling ayam itu resikonya di dunia digebukin biasa aja, bonyok-bonyok dikit. Di akhirat dimintai pertanggungjawaban ya hanya dari orang yang dicuri ayamnya doang. Ya Allah, ini orang dulu maling ayam saya. Selesai setelah itu. Selesai setelah itu. Kalau ada copet, nyopet dompetnya orang, itu paling yang kecopetan ngomong, ya Allah dulu dompet saya dicopet sama fulan, tanggung jawabnya sama satu orang, selesai. Tapi kalau ahli ilmu yang menyampaikan sesuatu, lalu kemudian kondisinya seperti yang ada di hadis tadi, dia menyampaikan ilmu tapi nggak mengerjakan, melarang sesuatu tapi kemudian dia justru melanggar sendiri, itu kondisinya berat. Manusia bahkan yang pernah mendengarkan dia sampai nanya, kira-kira malu nggak Pak orang ini? Loh, ini kan dulu begini. Pak, kok kamu di sini sih? Loh, kamu dulu itu yang paling soleh loh. Kamu dulu itu yang paling bagus loh. Lah kamu dulu kan ngajar ngaji. Kamu dulu kan Masya Allah sampai masuk TV kamu itu. Lah kok sekarang tempatnya di sini? Iya, aku dulu menyuruh kebaikan, tapi aku nggak pernah ngerjakan. Dan dulu aku melarang sesuatu, tapi justru aku mengerjakan. Ini tantangan besar, apalagi zaman sekarang, Pak. Ya. Orang-orang yang diamanai untuk menyampaikan ilmu itu banyak yang sembrono. Makanya doa yang selalu saya panjatkan di awal kajian apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Itu saya istiqomahkan, saya baca. Harapan saya mudah-mudahan Allah kabulkan. Jadi kalau ngajar itu nanti harapannya bisa mengamalkan yang diajarkan. Kalau menerangkan tentang larangan, saya dimampukan oleh Allah untuk meninggalkan larangan itu. Karena nggak gampang. Nggak gampang. Jadi dunia perustatan itu sekarang lagi kacau. Dunia perhabiban, pergus-gusan, kiai-kiaian itu sekarang lagi kacau luar biasa. Kacau luar biasa. Ya kalau diceritakan saya sendiri malu menceritakan itu. Tapi inilah kondisinya, hadis Nabi itu akan terus kita baca. Dan dari hadis ini pasti ada pelakunya. Siapa yang masuk dalam hadis ini? Pasti ada. Gak mungkin Nabi menyebutkan gak ada pelakunya. Saya diberitahu oleh seseorang, Ustadz kenal si fulan? Gak kenal saya. Kenapa? Itu pacarnya banyak.
dipanggil ustadz pacarnya banyak. Saya punya bukti. Saya bilang, saya nggak pengen tahu. Langsung begitu, saya langsung nggak pengen tahu. Mengapa? Kalau saya tahu nanti masya Allah, udah repot. Juga orangnya jauh dari saya. Tapi itu nyata. Oleh sebab itu, doa kepada Allah, berapapun ilmu kita mudah-mudahan manfaat. Ya. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, akan didatangkan, memang oleh Allah didatangkan, dipajang orang-orang yang mengajar agama, menyampaikan agama, tapi nggak dipajang, datang. Lalu kemudian ususnya terburai, keluar semuanya ususnya. Sebagai penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala, keluar semuanya. Muter-muter nggak jelas di neraka. Lah orang-orang itu kan kaget. Lah fulan, kamu dulu itu kan selalu nyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Lah kok di sini? Nah itu loh, kaget dia. Kamu kok di sini? Iya betul, saya menyuruh kepada kebaikan, tapi saya nggak mengerjakan. Dan saya melarang dari kemungkaran, justru saya yang mengerjakan. Ya, jadi kira-kira ini berat nggak Pak? Ini resiko berat. Jadi resikonya nggak gampang. Ya. Lah tapi sekarang ini kalau di negeri kita Pak, mohon maaf, itu gelar ustadz terlanjur diobral. Orang bisa assalamualaikum, ustadz, mondok di mana tiba-tiba jadi ustadz? Belajar di mana tiba-tiba dipanggil ustadz? Hanya karena assalamualaikum, pecian, sering pakai jubah udah dipanggil ustadz. Dan gelar ustadz itu atau pengajaran ilmu hari ini mengalami penurunan yang luar biasa. Di Baitul Quran pernah akan ada tamu dari luar negeri, dari Arab. Tahu-tahu ada manajemennya yang dari Indonesia hubungin saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Santri di Baitul Quran berapa Ustaz? Ada sekian ratus. Ada apa ya? Begini Ustaz, ada syekh dari Timur Tengah. Beliau ingin memberikan sanad kepada para santri, sanad Al-Fatihah. Oh begitu. Wani piro? Wani piro itu loh. Satu orang sekian. Akhirnya saya bilang, mohon maaf, santri-santri itu tiap hari sudah diajari Quran. Mungkin bisa nyari tempat yang lain. Mengapa saya nggak setuju? Mengapa saya nggak setuju? Bukankah sanad Al-Fatihah itu bagus? Iya. Dan disampaikan, tolong dikumpulkan juga Ustaz, masyarakat barangkali ada yang pengen ikut. Jangan bayangkan, ada guru di depan begini dari luar negeri ngisi pengajiannya cuma 1 jam, bahkan kurang dari itu, lalu dia mengatakan, para jamaah ikuti saya, kemudian nanti semuanya saya kasih sanad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jamaah ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai waladhdallin. Baik, semuanya saya kasih sanad. Pulang-pulang sudah dapat sertifikat sanad Al-Fatihah. Kira-kira jamaah tadi itu kemampuannya sama atau tidak? Atau semua otomatis langsung jadi bagus? Enggak. Lawang saya saja Fatihah nggak lulus berbulan-bulan. Lah kok ini hanya dalam waktu baca Fatihah 2 menit 3 menit dikasih sanad. Itulah kekacauan keilmuan yang ada hari ini, kadang menggampangkan cara sanad itu. Akhirnya ya Allah, lah ini mah antara ngasih ilmu dengan nyari duit beda tipis ini. Kalau ngajar beneran kan diajar sampai paham detailnya huruf. Coba mohon maaf, kadang ada yang baca Quran alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah lagi. Ya kan? Begitu kalau kasih sanad
Tuh, jadi menjadi melenceng. Maka dari itu ini beda-beda tipis. Pernah juga ada tamu, Ustadz, ada tamu nih mumpung di Depok, boleh nggak mampir di pesantren? Boleh. Iya Ustadz, nanti ini tamu akan ngisi di Baitul Quran, ngasih motivasi untuk santri karena mumpung dia lagi di Depok Ustadz. Saya pikir karena Depok di Beki itu adalah pesantren yatim duafa, saya pikir ya mampir-mampir doang. Setelah ngisi pengajian, tiba-tiba saya di WA, mohon maaf untuk akomodasi 10 juta. Kaget saya. Lah katanya mampir, siapa juga yang ngundang? Perasaan saya nggak ngundang. Akhirnya saya laporkan ke Pak Kiai. Pak Kiai mohon izin, ini minta akomodasi 10 juta. Marah beliau. Kasih. Langsung kasih. Mintanya berapa? Kasih. Urusan dia dengan Allah. Begitu. Udah langsung pasrahkan sama Allah aja. Pak Kiai paling nggak seneng kalau ada yang model begini. Langsung kasih, transfer semuanya. Urusan dia dengan Allah. Saya kaget juga. Ya Allah. Ada yang begini? Ada. Ini bukan sekarang lagi ngumbar aib apa, enggak. Ini adalah kenyataan akhir zaman. Kalau zaman dulu nggak begitu, tapi bisa muncul nggak zaman di mana para ulama kemudian, atau bukan ulama, orang yang digelari ulama kemudian mempunyai kualitas yang sebegini rupa, akan muncul. Karena baginda Nabi menyebutkan ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama pada hari itu adalah seburuk-buruk makhluk di bawah kolong langit. Maka kalau muncul tiba-tiba begini, nggak heran, baginda Nabi sudah menyebutkan jauh-jauh hari. Jadi kalau hari ini disampaikan di sini bukan dalam rangka wah ini kok begini jadi begini. Iya, itu sudah tiba masanya. Sunnatullahnya akan tiba. Dan hari ini itu kita dapati. Kita dapati. Luar biasa. Jadi hari ini betul-betul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah. Memilih orang yang betul-betul itu juga nggak mudah. Ya. Apalagi fitnahan terhadap dunia pesantren, ya itu sampai hari ini nggak habis-habis. Di sini ada yang alumni Lirboyo, ada yang alumni Lirboyo. Lirboyo itu pesantren yang sampai hari ini SPP-nya itu kalau dihitung-hitung sudah nggak nyambung dengan biaya hidup. SPP-nya murahnya minta ampun. 300.000 itu cukup nggak untuk makan sebulan, Pak? Cukup nggak? Hitung-hitungan matematika aja, cukup nggak? Nggak nyambung. Tapi di Lirboyo masih nyambung. Masih bisa. Di pesantren masih bisa. Di pesantren itu masih bisa. Ya begitu sekarang difitnah. Itu kiainya kaya karena ngeruk duit dari santri. Tuh, fitnahnya hari ini. Fitnahnya hari ini tidak mudah. Maka Masya Allah, sudah resikonya besar, nggak mudah, dituduh sana sini lagi. Tapi nggak heran, memang begitu sunatullah. Baik. Tadi hadis Nabi SAW ini bukan untuk menghukumi siapa-siapa. Ini bukan untuk menghukumi si fulan, bukan untuk menghukumi si fulan. Saya sampaikan ini untuk kita juga berhati-hati selaku orang yang hari ini ngaji, Bapak Ibu sekarang ngaji, maka berhati-hati juga. Kalau bisa ilmu yang didapat diamalkan. Jadi amalkan semampunya, amalkan. Dapat ilmu dari pengajian yang mampu, amalkan. Kalau harus menyampaikan, diamalkan. Nanti kalau nggak diamalkan, khawatir, ya khawatirnya nanti kok masuk ke dalam golongan yang begini. Ya, maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dikaruniai ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kondisi hari ini tentang dunia ustadz, dunia ulama yang semakin hari semakin
jauh dari petunjuk. Betul-betul hari ini kita merasakan di negeri kita ini, ya, di negeri kita ini, yang membela LGBT. Bapak Ibu tahu LGBT kan? LGBT itu laki-laki pacaran sama laki-laki, ya, orang kumisan pacaran sama orang jenggotan, kan menjijikkan banget. Ada tokoh-tokohnya, dan tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh agama yang kalau diundang pakai peci, kalau diundang pakai sorban, tapi bela LGBT. Hari ini kok bisa ada? Ketika diwawancari apa jawabannya? Cinta itu kan tidak bisa dipaksa. Lah kalau orang memang nggak cinta sama perempuan, apa bisa dipaksa? Itu kan fitrah, Allah yang ngasih. Gitu itu. Itu kan Allah yang ngasih, namanya fitrah. Orang memang oleh Allah diberikan hati yang tidak cinta sama perempuan. Itu kan pemberian dari Allah. Ya begitu bisa ngomong begitu. Itu nanti nggak tahu dibakar di neraka yang sebelah mana itu. Itu ada di negeri kita. Itu ada di negeri kita. Lengkap. Ya lengkap. Jadi Masya Allah. Maka hadis tadi tolong jadikan pedoman. Ayat yang tadi dijadikan pedoman. Ya, surat As-Saff ayat berapa tadi? Ayat 2 dan ayat 3. Masya Allah. 2 dan ayat 3. Kemudian yang selanjutnya para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, selain kita hari ini menyampaikan tentang para ulama, itu juga kita sebagai para santri. Para santri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa belajar ilmu yang seharusnya karena Allah, ternyata dia mencarinya hanya karena dunia, maka di akhirat nanti lam yajid urfal jannah, tidak akan pernah mencium aroma surga. Ada sebagian orang itu nganggapnya kalau jadi ustadz itu enak, hanya secara duniawi saja. Sampai-sampai ini saya sampaikan, ustadz itu hasadnya ya sama ustadz. Di salah satu daerah ada ustadz berantem gara-gara perebutan wilayah tahlilan. Lucu kan? Ya lucu, Pak Tokek aja ketawa. Itu sampai berantem. Itu kan wilayah saya. Kenapa kamu di situ? Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan? Rebutan apa sih? Begitu. Tapi ini terjadi. Rebutan jadwal khutbah Jumat, berantem. Kamu nih gimana? Itu wilayah saya. Saya biasanya jadwal di sono dan lain sebagainya. Seharusnya begini, harusnya begini. Sampai kadang mohon maaf. Kenapa saya nggak dijadwal lagi di tempat kamu? Kan saya harusnya jadwal tempat kamu. Kenapa saya kok nggak dijadwal lagi? Dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Ini orang yang dijuluki Ustadz akhir zaman begini. Saya pernah menyampaikan di sebuah perkantoran. Saya menyampaikan, tolong supaya di kantor ini khutbah Jumatnya betul-betul terarah, di program judul khutbah setahun. 3 bulan pertama tema ini, 3 bulan kedua temanya ini, 3 bulan ketiga temanya ini, 3 bulan keempat temanya ini. Supaya setahun itu terarah. Ternyata ada ustadz yang protes. Wah, saya nggak setuju. Kenapa? Ternyata dia itu cuma hafal 3 judul. Dipakai muter kemana-mana 3 judul itu. Jadi kalau dikasih judul yang lain dia nggak siap. Kira-kira begini itu pantas apa enggak, Pak? Pantas apa tidak kira-kira? Tapi itu terjadi.
Saya sampai heran, ya Allah, nyari apa sih? Artinya kalau sudah nggak pantas, jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Lewang dokter saja ada sekolahnya, ada sertifikasinya. Giliran ustaz, asal pecian dipanggil ustaz, langsung maju. Langsung maju. Ini kalau kita lihat dari kacamata hadis tadi, maka memang sudah terjadi kerusakan yang terjadi disebabkan orang-orang yang ditokohkan. Jadi ditokohkan lalu menjadi merusak ya. Maka dari itu tetap kita mohon hidayah kepada Allah, ditunjukkan kalau guru ya guru-guru yang baik. Kita tidak dipertemukan dengan guru yang aneh-aneh. Ya guru yang aneh-aneh itu ada. Ya, nyatanya kalau dikatakan ini air tembusannya Mekah, airnya air Zam-Zam padahal di Sukabumi, itu aja percaya. Karena ada di goa itu tembusannya Mekah itu. Jadi diambil airnya, ini tembusannya Zam-Zam, ya percaya, ya bawa galon beneran Pak. Itu di Indonesia itu. Di Indonesia itu. Ya begitu, itu yang ngajak ke sana dia ustaz-ustaz, ya pakai sorban, ya pakai peci. Ini adalah petilasan ini, ini airnya ini langsung tembus dari Mekah. Gitu jamaahnya tuh ngikut, gitu bawa galon gitu. Itu di negeri kita. Yang model begini, ya masih laku, masih. Ya, kayak gini. Maka hati-hati betul dengan kondisi yang ada. Sekarang zamannya sudah berubah. Zamannya sudah tidak seideal apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Tapi itu memang sunnatullah. Bahkan menjelang akhir zaman nanti, ya mungkin para ustadz-ustadz yang ada itu udah tidak dipercaya orang lagi sudah. Karena hari ini sudah begitu adanya. Maka kita mohon mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam ajaran yang tidak benar. Allah lindungi kita dari fitnah-fitnah, baik fitnah ucapan, fitnah perbuatan, dan fitnah yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang lurus dalam mengamalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.